Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku dan adik-adikku rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan lanjutkan kajian tentang keajaiban al-istighfar. Di antara keajaiban atau faedah istighfar adalah faedah yang kita peroleh dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan dunia kita. Sebelum tentunya insyaallah ta'ala kita memperoleh faedah-faedah yang berkaitan dengan akhirat kita, maka yang perlu kita tegaskan bahwa kita dalam beristighfar, niat kita harus benar-benar ikhlas meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, dan berharap agar akibat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita tidak menimpa kita. Itu diantara definisi atau faedah dari istighfar, permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita dan harapan kepada Allah agar akibat buruk dosa-dosa kita tidak menimpa kita. Jadi harus betul-betul ikhlas kepada Allah. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan faedah duniawiyah, faedah yang kaitannya dengan dunia kita, alhamdulillah. Tapi tentu faedah yang utama yang kita harapkan adalah faedah ukhrawiyah. Seperti telah kita terangkan tadi, di antara faedah duniawiyah yang ada dalam istighfar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimi al-istighfar, yakni terus mengucapkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesempitan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan dia kelapangan dari seluruh kegelisahannya. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi, sebetulnya saya tidak suka majelis ini menjadi sebuah majelis kisah. Tapi alangkah baiknya saya memandang ada baiknya saat ini untuk saya sebutkan dalam rangka memotivasi kita. Setelah kita mendengarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam saja sampai melazimkan dirinya, membiasakan dirinya untuk beristighfar, dan juga menyebut tentang keutamaan orang yang memperbanyak istighfar kelak di hari kiamat. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, beruntung bagi siapa saja yang mendapatkan catatan istighfar yang banyak kelak di lembaran-lembaran catatan amalannya. Maka dalam hadis terakhir yang saya sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap orang yang melazimi istighfar, Allah akan berikan kelapangan dari seluruh kesulitan yang menimpanya dan seluruh kegelisahan yang menimpanya, dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada paling tidak dua kisah yang akan saya sebutkan, dan ini kaitannya dengan pelajaran syar'i
pelajaran adab kita dan juga syar'i. Kisah ini pernah saya dengar dari seorang dai atau seorang dai yang bekerja di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini semacam badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Saudi Arabia. Sebut saja Syekh Adil. Yang bercerita adalah Syekh Adil, seorang yang diberi tugas untuk menjadi hay'ah, bagian dari hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini semacam badan yang tugasnya itu melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dan dia memiliki spesialis mukafahatus sihr. Apa itu mukafahatus sihr? Melawan praktek perdukunan. Mohon maaf kalau ada dukun yang hadir. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan memberikan taubat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dia bagian mukafahatus sihr, penanganan sihir. Jadi kerjanya itu diantara lain adalah mencari tukang sihir, mengejar-ngejar tukang sihir. Yang biasanya tukang sihir itu ditakuti, nah sama beliau itu takut. Allah musta'an. Suatu saat dia mendapatkan pasien mengeluh datang kepadanya, dan dua pasien ini sama keluhannya. Mendapatkan dua pasien, tentu di waktu yang berbeda, tapi dia beri resep yang sama. Yang satu mengatakan, ya Syekh, katanya, keluarga saya hancur, katanya. Keluarga saya hancur berantakan. Dan saya mengira dan menduga itu akibat sihir yang ditimpakan oleh seorang yang hasad kepada saya. Tentu Syekh adalah seorang manusia biasa, tidak mengetahui ilmu gaib, tidak bisa langsung, oh yang membikin kamu adalah, tidak bisa, si fulan, misalnya, tidak bisa. Ya. Dia hanya bisa menyampaikan, wahai akhi, saudaraku, saya akan berikan 3 resep. Saya tidak tahu kalau resep ini nggak mempan, obat apa lagi yang cocok untuk Anda. Kata orang tadi, kata Syekh tadi, resep itu yang pertama, ada 3. Kamu sekarang sedang tertimpa musibah. Maka tugas orang yang tertimpa musibah adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja, kembali kepada Allah. Itu tugas pertamamu, karena kamu sedang ditimpa musibah. Yang kedua, lazimi istighfar. Terus ucapkan istighfar, terus ucapkan istighfar. Ini zikir-zikir yang lain ganti dengan istighfar. Yang ketiga, bangunlah di sepertiga malam, minta pada Allah untuk ditunjukkan letak buhul sihirmu. Berapa resepnya? 3. Yang pertama apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, melazimi istighfar. Yang ketiga, minta pada Allah di sepertiga malam yang terakhir untuk ditunjukkan di mana letak sihirnya, buhulnya, ikatannya, bundetane, ubet-ubete. Karena biasanya sihir itu apa? Ikat, ditiup, diikat, ditiup, diikat, ditiup. Itu biasanya begitu.
kemudian dipendem di mana. Nah, orang ini sedang mengalami kegelisahan, kesulitan hidup, bingung dia mau kemana lagi. Alhamdulillah dia datangnya bukan ke dukun, kepada seorang yang alim menurut dia. Alhamdulillah, dan ini hakikat alim, karena memberikan arahan sesuai dengan apa? Syariat. Tidak kemana-mana. Istirja, istighfar, doa. Betul. Orang itu kemudian melakukan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugas pertama selesai. Tugas kedua, sejak saat itu beliau melazimi istighfar terus. Dan yang ketiga, dia bangun malam berdoa pada Allah. Sampai suatu saat dia datang kepada sampai suatu saat dia itu mengendarai mobil. Allah arahkan melewati sebuah jalan yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Ini ingin menuju ke sebuah tujuan, biasanya dia mungkin lewat jalan yang biasalah. Kalau sini kemana? Brebes pakai lewat jalan tol mungkin. Ya. Ini lewat jalan pinggir laut, misalnya begitu ya. Nah, dia ini melewati sebuah jalan yang biasanya tidak dia lalui. Pas di tengah jalan, Allah takdirkan dia kebelet. Ini jalan jarang dia lalui. Boleh katakan tidak pernah dia lalui. Akhirnya dia kebelet. Setelah kebelet dia duduk, berhenti, ngerem mobil, dia pinggirkan. Nah, ini yang ingin faedah saya sampaikan nanti. Kemudian dia ingin buang hajat. Buang hajat, dia jalan menuju ke arah dalam. Jadi kalau ini jalan, dia menuju ke sana, menjauh dari jalan. Ketika sudah siap buang hajat, dia tengok dulu. Oh, masih kelihatan dari arah jalan. Padahal kita tahu sunnah Nabi SAW kalau buang hajat bagaimana? Menjauh. Jangan sampai kelihatan sama orang, biar auratnya tidak kelihatan. Kalau di sini ada kamar mandi, ya berarti masuk kamar mandi atau masuk toilet. Jangan kemudian buang hajat tapi bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ya, saling memantau satu sama lain, itu tidak saya anjurkan sekali. Ya, seperti toilet-toilet yang ada di sebagian penerbangan atau apa di bandara, jadi bisa tengok satu sama lain. Kalaupun tidak langsung bisa lihat lewat kaca, kan repot ini. Ya. Maka sangat dianjurkan itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza yurid an yaqdi baulahu yabta'id, menjauh. Ya. Dan dia tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kainnya kecuali kalau sudah idza hatta yadnua ilal ard, sampai mendekat ke tanah. Jadi ora cincing dhisik. Durung tekan wis adoh wis cincing. Ya. Ini tentu berlawanan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini menjauh. Masih kelihatan, menjauh dia, sampai jauh. Allah takdirkan seperti itu. Dia ingin mempraktekkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkah ini. Apa yang terjadi? Setelah buang hajat, dia melihat di depannya itu ada semacam bungkusan di bawah pasir. Penasaran, dia ambil udik. Ternyata bungkusan yang cukup besar, dibungkus plastik. Dia penasaran, maka dibawa pulang ini bungkusan. Setelah sampai rumah dibongkar. Antum tahu isinya apa? Rajah panjangnya 2 meter kali 2 meter. Di dalam rajah tersebut ditulis seluruh nama keluarga dia. Masya Allah. Akhirnya orang ini membawa rajah tersebut, kemudian nangis, datang kepada Syekh. Alhamdulillah, katanya, sudah saya temukan buhulnya, katanya. Jadi jauh-jauh dia menuju jalan yang tidak dia pernah lewati, Allah bimbing. Kemudian Allah jadikan dia kebelet, dan Allah jadikan dia ingin mempraktekkan ajaran Kanjeng Nabi dalam buang hajat. Terus menjauh, ternyata ketemunya di tempat itu. Masya Allah.
Ini kan sesuatu yang tidak dinyana-nyana. Ini diantara salah satu faedah melazimi apa? Istighfar, keajaiban. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua sama Syekh Adil. Datang kepadanya orang yang nangis-nangis, sama kasusnya. Kacau rumah tangganya, sulit urusan hidupnya. Dia mengira itu akibat sihir. Biasanya kalau sihir itu mendadak ya efeknya. Yang tadinya sehat tiba-tiba apa? Jatuh sakit, misalnya begitu. Ya serba apa? Yang tadinya rumah makannya laris tiba-tiba apa? Bangkrut. Setiap yang dimasak apa? Sayut misalnya begitu. Mungkin, tapi tidak mesti ya. Nah, istrinya yang tadinya dia cintai tiba-tiba dia pandang apa? Kok semakin apa? Menakutkan misalnya begitu. Kalau dari jauh kangen, tapi kalau sudah dekat mengerikan. Ya. Ini ada tanda-tanda misalnya begitu. Nah, datang kepadanya orang yang lain dengan kasus yang hampir sama. Ngeluh. Syekh pun memberikan resep yang sama. Saya berikan 3 resep. Nggak tahu kalau resep ini nggak manjur pada kamu, resep apa lagi yang bisa memberikan manfaat kepadamu? Istirja, istighfar, doa. Dia jalankan 3 resep tersebut. Ketika dia sedang berdoa di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba telepon di rumahnya berdering. Ini kisah nyata ya. Telepon di rumahnya berdering. Maka diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta fulan? Kamu Pak Fulan? Ya, saya Pak Polan. Coba keluarlah kamu dari rumahmu ke arah pintu gerbang rumahmu sebelah kiri. Gali arah pintu gerbang itu sebelah kiri, pojok pintu gerbang kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup teleponnya. Nggak tahu teleponnya dari siapa. Kemudian dia nekat keluar menuju ke arah kiri dan digali. Ternyata dia nemu buhul-buhul. Setelah dibuka itu ternyata buhul sihir. Wow, Masya Allah. Malam berikutnya sama. Jadi gangguan masih dirasakan. Dia terus berdoa pada Allah. Malam berikutnya sama ketika dia sedang sholat. Kemudian dia tiba-tiba mendengar deringan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta Pak Fulan? Ya, saya Pak Fulan. Keluar pintu rumahmu menuju gerbang sebelah kanan gali. Akhirnya 2 ditemukan pula buhul di sebelah kanan. Senang sekali dia. Dibawanya buhul-buhul ini kepada Syekh Adil tadi. Nangis. Ya Syekh, kata Syekh, astagfirullah, ittaqillah ya akhi, katanya. Takutlah engkau kepada Allah. Apakah karena kau saking putus asanya kau sekarang main sihir, katanya. Karena datang bawa apa? Buhul. Enggak ya Syekh, dengarkan cerita saya. Ternyata buhul yang dia bawa adalah buhul yang dia dapatkan. Buah dari apa? Di antaranya buah adalah dari istighfar. Maka kalau ini sudah 2 cerita, kalau ditambah cerita yang lain banyak. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini masalah dunia ceritanya. Masya Allah. Belum lama saya juga dengar cerita. Jadi ada seorang pengajar di Ma'had A'immah wal Khutobah, berasal dari Mesir. Dia cerita dulu ketika dia masih pemuda. Namanya pemuda itu angan-angannya panjang, pingin dapat layak, pekerjaan layak, penghasilan yang mapan dan yang lain-lain. Dan dia saat itu sedang panik, sedang bingung. Akhirnya suatu saat dia membuka membuka YouTube ya. Kemudian diketik Ajaibul Istighfar. Nggak tahu dia kok membuka itu, alasannya tidak disebutkan. Akhirnya muncul
potongan video seorang syekh yang sedang menerangkan tentang keajaiban apa? Istighfar. Pendek tapi sangat terasa bagi dia. Maka dia pun segera bertekad untuk mengamalkan istighfar. Malam hari sekitar jam 2 atau jam 3 dia bangun. Kemudian dia beristighfar terus kepada Allah, istighfar terus kepada Allah, istighfar, doa. Bahkan dia katakan wa aktsaru du'ai al-istighfar. Dan kebanyakan dari doaku saya isi dengan istighfar. Sampai subuh dia sholat subuh, ba'da subuh ngantuk. Jam 9 lonceng berbunyi atau bel berbunyi, ada tamu. Ngobrol, dia layani tamunya padahal capek. HP-nya HP zaman dulu ya mungkin. Dia lihat ada panggilan. Ya. Panggilan tapi kok nomornya nomor Saudi. Dia orang Mesir, pemuda Mesir. Akhirnya setelah diangkat, si telepon tadi mengatakan, ismi Syekh Fulan, nama saya ada Syekh Fulan, saya berasal dari Saudi. Betulkah Anda adalah Fulan? Pemuda yang bernama Fulan. Ya betul ya Syekh. Maukah engkau ngajar di tempat kami? Ini ngajar di Saudi. Bayaran Saudi itu ya Masya Allah. Saya secara nggak sengaja pernah melihat dosen saya itu. Bajunya kan putih. Jadi ngajar tapi habis gajian. Gajiannya dibawa di kelas. Jadi sakunya tuh jedodol begini. Mohon maaf, Masya Allah ini Syekh lagi baru aja gajian. Gajiannya itu kalau sana mungkin ratusan real, uang merah sih, ratusan real atau 500an real mungkin, merah saja. Mungkin 500 real, segini, segebok. Jadi memang infonya kalau pengajar di sana itu bisa sampai belasan ribu real, tergantung mungkin tingkat apa, tingkat keberadaan dia atau tingkat berat. Kalau di sini apa ya namanya? Golongan ya, golongan dia dalam sebagai pengajar itu sampai belasan ribu real atau mungkin lebih. Tapi banyak juga di antara para pengajar tidak mengambil gajinya, tidak mengambil mukafaahnya. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr itu ngajar tapi nggak ngambil mukafaahnya. Baik ngajar di Masjidil Haram dia nggak ambil. Demikian juga ngajar di Jamiah Islamiyah, dia nggak ngajar, dia ngajar kita di kelas. Saat itu kelas 2 kalau tidak salah. Pelajarannya singkat, 10 menit, 20 menit, setelah itu tanya jawab. Masya Allah, singkat sekali dan sederhana pelajarannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Nah yang senang itu murid-muridnya. Kenapa? Karena biasanya di akhir semester biasanya, kalau nggak salah lo akhir semester, itu Syekh biasanya mengatakan uktub asma'akum, tulis nama kalian. Jadi kita cepet-cepet nulis pakai kertas nama, serahkan kepada Syekh Fulan, nanti akan dibagi-bagi itu gajinya. Oh senang itu mahasiswa, Masya Allah ya kan? Dapat donasi semacam itu dari gurunya, Masya Allah. Hafizahullah ta'ala wa ra'ahullah. Mudah-mudahan Allah menjaganya, Allahumma amin. Nah ini pemuda akhirnya apa? Dapat pekerjaan, dia gajinya besar sebagai pengajar, kemudian Masya Allah dan seterusnya. Sampai dia ceritakan, saya bisa tinggal sudah belasan tahun di kota Madinah, alhamdulillah muazzazan, mukarraman, muhtarama, ya, ghaniyun, dia bilang katanya, saya kaya katanya. Kata dia, jarak antara saya beristighfar sama telepon cuma hitungan jam. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 jam. Maka kata Syekh, jadilah Anda kisah berikutnya. Jadilah Anda kisah berikutnya. Kun anta al-kisah al-qadimah. Saya tadinya nggak paham kun anta kisah qadimah. Oh, jadi silakan coba gitu loh. Kalau kita memiliki muskilah apa, ada masalah apa dalam kehidupan kita, kepada siapa kita mengadu kalau bukan kepada Allah?
Dan di antara cara yang paling efektif dalam mengadu kepada Allah adalah mengakui dosa kita. Bahwa musibah yang menimpa kita, kesulitan hidup yang menimpa kita, kegelisahan yang menimpa kita, itu kesalahan kita. Akui di hadapan Allah dan mintalah ampun. Cuma itu. Jadi coba mungkin mulai sekarang, atau kalau yang sudah ya alhamdulillah, mulai banyak istighfar. Dengan yang paling sederhana saja. Astagfirullah. 100 kali Anda istighfar, gak akan makan banyak waktu. Silakan buktikan. Kalau misalnya kita zikir biasanya dengan subhanallah, 3 itu sudah 1 jari. Misalnya, ini ganti ya, astagfirullah, 1, udah 3 ini. Kita menyelesaikan zikir salat itu berapa jam? Yang subhanallah 33 kali. Ini bukan mengganti zikir salat dengan istighfar, ya, bukan. Maksudnya di waktu lain. Ketika kita sedang menunggu dagangan, ketika kita sedang menunggu mencangkul sawah, ketika kita sedang menunggu keluarga kita yang sakit, ketika kita sedang dan lain-lain, itu nggak akan makan waktu jam-jaman untuk 100 kali. Paling hitungan cuma berapa menit. Astagfirullah. 33 kali aja nggak sampai 5 menit. Terus kepada siapa lagi kita mengadu kalau bukan kepada Allah? Maka jadilah kita ini kisah selanjutnya. Di antara kisah yang menakjubkan, mungkin Ustaz Arif tahu tentang kedudukan kisah ini, tentang kisah Imam Ahmad dengan Khabbas. Terlepas dari sah tidaknya kisah ini, tapi kisah ini yusta'nas, bisa kita ambil apa? Faedahnya. Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika melakukan perjalanan sampai di suatu daerah, tiba malam hari, kemudian dia ingin singgah di masjid, dia sholat di situ, kemudian dia ingin tidur. Ketika tidur, datanglah penjaga masjid. Ya, ini kalau bahasa kita itu marbot. Ini marbotnya nggak kenal Imam Ahmad, kenal tapi belum pernah ketemu wajah. Jadi langsung katanya, idhab la tanam huna, pergi, nggak boleh tidur di sini katanya. Saya cuma ingin istirahat sebentar, nggak boleh katanya. Ruj, keluar. Akhirnya Imam Ahmad itu duduk di depan pintu masjid. Kata marbotnya, jangan di sini, idhab ruh katanya. Nggak boleh, khalas, nggak boleh. Imam Ahmad ini masya Allah, kalau seandainya dia mengatakan saya Ahmad bin Hambal, mungkin marbotnya langsung pingsan, mungkin ini. Tapi begitulah tawaduknya Imam Ahmad. Jadi kita ini kalau kita ini kok sedikit terkenal, disakiti kadang, ente nggak tahu siapa ana katanya. Kamu nggak tahu siapa saya katanya. Allah Ustaz. Saya itu kenal dengan presiden, meskipun presiden nggak kenal dengan saya. Allah Ustaz. Akhirnya dia ditarik, didorong sama marbotnya sampai ke tengah jalan. Imam Ahmad. Akhirnya dia melihat nyala lampu dari sebuah rumah yang ternyata di situ seorang pembuat roti yang sedang bekerja di malam hari. Akhirnya dia ketok-ketok pintu itu. Saya izin untuk beristirahat di tempat itu. Silakan. Dipersilakan sama sang pembuat roti. Sambil memperhatikan, ternyata sang pembuat roti itu diperhatikan oleh Imam Ahmad. Dia itu setiap sambil bikin roti ini, astagfirullah. Nah itu antum itu yang tukang jahit, astagfirullah. Yang apa lagi? Tukang bikin donat, astagfirullah. Nah, masya Allah itu. Ya, yang tukang dokter gigi sambil astagfirullah, nyapu gigi, masya Allah. Ya, dan seterusnya, apapun profesi bisa. Imam Ahmad ini mencermati sehingga dia mengatakan, wahai bapak katanya, kau saya lihat melazimi istighfar sejak berapa tahun? Saya sudah puluhan tahun katanya.
Sekitar 20-an tahun saya melazimi istighfar. Apa yang kau dapatkan? Kata sang pembuat roti, seluruhnya saya dapatkan. Setiap saya minta pada Allah pasti akan dikabulkan. Hanya satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Saya ingin bertemu. Berdoa pada Allah supaya saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ya Allah. Kan Imam Ahmad, absyir katanya. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah musta'an. Allah yang menyeret saya kemari. Ini terlepas dari status kedudukan kisah ini, tapi yusta'nas, bisa diambil faedah karena banyak kisah-kisah yang serupa. Di antaranya adalah dari seorang dai yang dia suatu saat menyampaikan tentang keutamaan istighfar dan seterusnya. Keluar dari masjid disambut oleh seorang tua. Katanya, Syekh, katanya, dia cerita langsung. Syekh, jazakallah khaira ala hadhil muhadarah. Terima kasih sekali atas pengajian yang Anda sampaikan tentang istighfar. Terus kata Syekh, ya kata bapak tua tadi, terus sampaikan tentang istighfar katanya. Kenapa? Kata sang dai, kenapa? Karena saya merasakan buah manis dari istighfar katanya. Apa yang kau dapatkan dari istighfar? Kata bapak tadi, setiap saya minta pada Allah pasti dikabulkan. Karena orang yang istighfar itu, di komentar sang dai itu, tentu dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia mengakui tentang kebesaran Allah. Dia mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata sang dai, berapa banyak kau istighfar dalam sehari? Kata bapak tadi, sekitar 30.000 istighfar. Ini bukan pembatasan ya, sekali lagi ya. Silakan kita mau 50.000 boleh, 100.000 boleh, ya 1 juta juga boleh. Tapi jangan dibatasi harus 100, harus enggak. Sesuatu yang tidak dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lantas kita membatasi. Ya. Tapi kalau sesuatu yang memang sudah dibatasi, jangan kita tambah-tambahi. Kayak istighfar ba'da sholat berapa kali? 3 kali. Sudah 3 kali. Oh, saya ingin nambah Ustaz. Nanti nambahnya kalau zikirnya sudah selesai. Selesaikan dulu zikir sesuai dengan jumlah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nambah, mau istighfar terus, mau tahlil terus, mau subhanallah terus, mau menggabungkan juga boleh. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Tapi dalam kondisi yang tertentu yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk melaziminya. Kata bapak tadi, setiap saya minta pada Allah, Allah kabulkan. Oh, kok nggak jadi kaya bapaknya? Lu terserah dia minta apa, kita nggak tahu toh. Mungkin dia minta kelapangan hati, mungkin dia minta kesehatan pada Allah. Bisa saja. Kan tidak setiap orang pingin kaya. Tidak setiap orang pingin ini dan itu, beda masing-masing permintaannya. Ya tadi mungkin ada yang komentar, kok tukang rotinya nggak jadi pekerjaan yang lain yang ya terserah dia mintanya. Ya. Nah, jadi subhanallah, jadilah Anda kisah berikutnya. Jadilah Anda kisah berikutnya. Ini masalah dunia. Sekali lagi ini adalah masalah apa? Dunia. Tapi tentu sangat naif, sangat disayangkan kalau kita beristighfar hanya pingin apa? Dunia. Maka kita harus memikirkan faedah akhirat. Di antara faedah akhirat adalah apa yang tadi saya sampaikan di depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntung. Masya Allah. Bapak-bapak tahu bagaimana beruntungnya seorang di hari kiamat. Namanya beruntung. Beruntung berarti nggak rugi. Allahu Akbar. Terlepas dari seluruh kerugian, beruntung orang yang ketika membaca lembaran apa? Catatannya, dia dapatkan ternyata istighfarku banyak. Allah terima istighfarnya, Masya Allah.
sehingga dicatat menjadi amal soleh. Ini luar biasa, luar biasa. Karena banyaknya istighfar memungkinkan sekali diperolehnya ampunan dari Allah. Namanya orang sudah diampuni, subhanallah. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sangat menganjurkan kita beristighfar terus. Kata beliau, aktsiru minal istighfar, perbanyak istighfar, kata Al-Hasan Al-Basri. Aktsiru minal istighfar, perbanyak istighfar fi buyutikum, ketika kalian di rumah-rumah kalian, wa fi turuqikum, dan fi buyutikum wa fi mawaidikum, di rumah-rumah kalian, di meja makan kalian, wa fi turuqikum, di perjalanan kalian, jalan-jalan, wa fi aswaqikum, di pasar. Ini yang kerjanya di jalan, yang kerjanya di pasar, yang kerjanya di rumah, yang kerjanya di meja hidangan, masya Allah. Ya. Atau seorang tapi kadang di rumah, kadang di meja hidangan, kadang di jalan, kadang di pasar, kadang di tempat tidur. Wa fi majalisikum, dan di tempat majelis-majelis kan banyak-banyak istighfar. Li'annakum la tadrun, karena kalian tidak tahu mata tanzilul maghfirah, kapan akan turunnya maghfirah. Orang kalau sudah dapat ampunan dari Allah, sudah, berarti selamat. Orang yang dapat ampunan dari Allah berarti apa? Selamat. Karena istighfar itu adalah an-najah, keselamatan. Baik, itu diantara faedah akhirat. Beruntung. Jadi kalau lihat catatan itu, untung. Ini ketika orang-orang besok kelak, hamba-hamba Allah mendapatkan catatan hari kiamat, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ketika orang-orang yang diberi catatan dengan dan menerima dengan tangan kanan mereka, ketika mereka baca, dia langsung teriak. Ini orang-orang baik. Ha umqra'u kitabiyah. Wih, coba nih baca catatanku, masya Allah, masya Allah. Catatanku. Jadi kayak kita ini loh, menang undian, jauh permisalan itu. Yang lain yang menyenangkan. Begitu baca langsung, masya Allah, ini, masya Allah. Lihat ini, dengar WA aja. Masya Allah, ini lamaran saya diterima, masya Allah. Lamaran ke yang mana ini? Enggak, pekerjaan, masya Allah. Bukan lamaran kedua atau ketiga atau keempat, ya kan? Seperti itu kita bahagia. Sehingga manggil teman, lihat, subhanallah, lihat, baca WA-nya. Orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, maka akan panggil teman-temannya. Uqra'u, baca ini, baca kitabiyah, catatan amalanku. Masya Allah, senang mereka. Ini kan masya Allah itu. Jadi kondisinya itu kayak orang lulus apa? Ujian, selamat. Allahu Akbar. Senangnya bukan kepala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanan kita. Allahumma amin. Kemudian di antara faedah ukhrawiyah adalah masuk surga, itu jelas. Masuk ke dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sayyidul istighfar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, sayyidul istighfar adalah antakul, kau ucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai di sini. Itu sayyidul istighfar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha minan nahari muqinan biha
barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari. Siang hari dimulai dari subuh. Muqinan biha, meyakini isinya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tidak tahu maknanya, tapi mengucapkan, mengetahui makna dan meyakininya. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni dia, bahwasanya Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengucapkan di siang hari, yakni di subuh, di waktu pagi, famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian mati sebelum sampai di sore hari, apa yang terjadi? Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Masya Allah. Maka jangan lupa sayyidul istighfar kapan? Pagi hari. Tambah lagi, wa man qalaha minal laili, barang siapa yang mengucapkan di malam hari, wa huwa muqinun biha, kemudian dia yakin terhadap isinya, famata qabla an yusbih, kemudian sebelum pagi dia sudah mati. Orang mati itu kapan biasanya? Di jalan ataukah di rumah? Kapan biasanya? Kalau enggak siang malam, ya kan? Kalau enggak siang malam. Hanya dua kemungkinan saja. Nek enggak siang ya bengi. Orang awan ya mesti bengi, orang bengi ya awan. Isu Ustaz, isu itu awan. Rep Ustaz, rep berarti bengi. Pokoknya kalau enggak siang malam. Hanya dua kemungkinan. Barang siapa yang mengucapkan ini di malam hari, kemudian mati sebelum mencapai pagi hari, kemungkinan kita mati. Kalau nggak malam ya siang. Apa yang terjadi? Fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hafalkan dan ajarkan kepada keluarga Anda. Hafalkan dan ajarkan kepada keluarga Anda. Anak-anak ditalkin. Kalau pagi pada subuh boncengan, kita talkin doa apa? Zikir sobah, dan jangan lupa talkin sayyidul istighfar. Anda mendapat ilmu yang bermanfaat, ditularkan pada anak Anda mengamalkan, dia punya anak, diboncengke, ditalkin, anak induwe anak, berarti Anda punya buyut ngajarke anak. Masya Allah, panen pahala insyaallah. Talkin dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan apa? Keutamaan. Jadi bukan hanya kita berusaha menyelamatkan diri kita dengan sebab mengamalkan apa? Sayyidul istighfar, tapi bagaimana kita berusaha menyelamatkan keluarga kita. Mungkin ini sebab yang sederhana, tapi siapa tahu Allah tuliskan keselamatan kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan sebab sayyidul istighfar. Banyak jalan keselamatan. Ada sholat 5 waktu, ada birrul walidain, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada jihad fisabilillah. Tapi juga ada sayyidul istighfar. Terkadang seorang itu masuk surga dengan sebab yang sederhana. Mungkin diantaranya adalah sayyidul istighfar. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tentu perkataan beliau bukan perkataan yang mengada-ngada sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang masuk surga dengan sebab yang sederhana. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan beliau melihat seseorang yang kerjaannya itu yataqallabu fil jannah,
bolak-balik ning jero surga. Jalan ke sana, jalan kemari menikmati surga. Gara-gara apa? Fi ghusnin, gara-gara dia pernah melihat sebuah ranting pohon yang menjulur ke tengah apa? Jalan. Kemudian azahahu, ia singkirkan supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, betapa banyak sekarang gangguan-gangguan kadang ada di jalan. Lagi jalan lihat kerikil. Bagaimana kerikil itu kalau ketelindes bisa lompat. Nah, ini kerikil mencolot nih. Ya, kena orang, Allahul musta'an. Dan yang lain-lain, duren. Ini lagi musim duren ya. Masya Allah. Julur di tengah jalan. Wah, ini bahaya nih lah, no. Bisa terjadi pepatah mengatakan apa? Ketiban duren. Ini membahayakan. Mungkinlah bismillah lah duren rasa piro, tapi surga yang kita dapatkan. Begitu. Jadi perkara-perkara yang sederhana. Genangan air di rumah misalnya, di lantai kan keramik, ada air licin. Oh, mungkin simbah biasanya lewat. Kita ambil tisu, kita ambil serbet supaya simbah tidak kepleset. Anak kita bermain-main tidak terpeleset, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, istighfar ini adalah diantara amalan yang sederhana, tapi buahnya dunia dan akhirat. Jadilah Anda kisah berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi kisah berikutnya, yaitu kisah dalam kebaikan. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni keluarga kita dan juga kaum muslimin semuanya. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan yang masuk, tapi saya merasa ini pertanyaan yang layak dijawab oleh Ustadz yang biasa mengisi di tempat ini. Dan saya serahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Ustadzuna, Ustadz Arif, dan juga Ustadz Munir, Pak Haji, ya, dan yang lainnya. Monggo, kalau ada pertanyaan diajukan saja ke beliau. Saya biasanya dalam kajian juga jarang memberikan kesempatan tanya jawab. Demikian, paling kalau ada tanya jawab ya, antum siapa, dari mana asalnya, keluarga sehat ya. Tambah biasanya pertanyaan tambahan? Istri berapa? Allah Ustaz. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat saya pribadi dan juga antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum fa antumul an anfa'un nasi indi. Antum sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, adalah saat ini menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi saya. Fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.